Raffi Sudirman featuring Erwin Gutawa. Arti kehidupan baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Mengantarkan kita ke menit yang ke-10, tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Dan masih Anda simak Halo Kota Batik bersama saya Ribu Tamadi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, ngomongin soal AI, ini nampaknya memang lagi rame-ramenya ya. Apalagi beberapa waktu lalu nih saya sempat hadir di acara diskusi dan memang kayaknya AI antara sebuah harapan atau keniscayaan dengan masa suram sebagian orang. Karena ya ada banyak yang kemudian akan tiba-tiba punah, tiba-tiba hilang pekerjaan, terutama pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Tapi jangan khawatir, sekalipun ada yang hilang masih ada yang bertahan kok ya. Ya, karena yang namanya revolusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ini mengubah landscape profesional dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak pekerjaan manusia yang diperkirakan bakal diambil alih oleh AI. Nah, tidak hanya itu, apa yang awalnya dimulai dari otomatisasi tugas-tugas rutin di bidang manufaktur, sekarang ini telah meluas dengan cepat ke ranah kerja kerah putih yang dulu dianggap eksklusif bagi manusia. Pada tahun 2030, banyak pekerjaan kelas menengah yang selama ini menjadi tumpuan stabilitas dan mobilitas sosial akan mengalami perubahan signifikan atau bahkan hilang akibat sistem AI yang semakin canggih. Nah, namun ini tidak semua profesi ya yang menghadapi tingkat disrupsi yang sama. Beberapa pekerjaan yang membutuhkan kualitas-kualitas yang masih sulit ditiru oleh mesin pintar tersebut juga masih ada. Misalnya kecerdasan emosional yang dalam ya. Terus kemudian penilaian etis yang kompleks, visi kreatif dan kehadiran fisik yang menciptakan hubungan manusia yang bermakna. Nah, berdasarkan tren teknologi saat ini dan keterbatasan mendasar AI, ada 7 kategori profesi yang diperkirakan akan tetap didominasi oleh manusia. Bahkan ketika otomatisasi ini terus membentuk ulang ekonomi secara luas. Nah, apa saja kira-kira yang 7 jenis pekerjaan yang masih akan bertahan, tidak tergantikan atau tidak akan sepenuhnya tergantikan oleh AI. Nah, yang pertama adalah konselor. Nah, kenapa konselor itu menjadi pekerjaan yang diperkirakan masih akan cukup bertahan meskipun ada AI? Karena konselor ini mengandalkan kekuatan hubungan manusia, relasi antar manusia. Nah, profesi kesehatan mental ini bergantung pada elemen fundamental yang tidak bisa benar-benar ditiru oleh AI, adalah koneksi manusia yang otentik. Ya, meskipun aplikasi terapi berbasis AI dan chatbot ini telah muncul sebagai alat pelengkap ya, riset secara konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan terapi ini sangat berkaitan dengan kualitas hubungan antara terapis dengan kliennya. Nah, konseling yang efektif ternyata membutuhkan interpretasi halus terhadap isyarat nonverbal, konteks budaya, serta nuansa emosional, sesuatu yang masih sulit dipahami secara menyeluruh oleh sistem AI. Nah, konselor ini juga harus menavigasi lanskap emosional yang kompleks, dan ini menunjukkan empati sejati pula, serta membangun kepercayaan melalui interaksi yang konsisten dan autentik. Nah, AI seberapapun dia canggihnya tidak memiliki pengalaman hidup dan resonansi emosional yang memungkinkan pemahaman sejati terhadap trauma, kesedihan, kecemasan, dan spektrum penuh mengalami psikologis manusia. Nah, konselor manusia ini juga secara intuitif ya, menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kebutuhan klien, bahkan di tengah sesi merespon perubahan perilaku yang sangat halus. Nah, respons dinamis terhadap kompleksitas manusia ini berada di luar kemampuan AI. Dan inilah sebabnya orang masih lebih memilih dukungan dari manusia
saat menghadapi masalah psikologis yang mendalam. Lalu apalagi bidang pekerjaan lain yang selain konselor yang masih kira-kira akan tetap bertahan walaupun digempur oleh AI? Yang kedua ini adalah direktur kreatif dan seniman. Kenapa? Karena ini ngomongin soal visi ya, yang bertemu dengan konteks budaya. Ya, meski AI sudah mampu menghasilkan gambar, musik, teks yang mengesankan, arah kreatif sejati membutuhkan visi orisinal, intuisi budaya, serta kemampuan memprediksi tren. Bukan hanya menganalisis data yang sudah ada, seperti yang dilakukan oleh AI. Ya, ketika kita bermain AI misalnya untuk membuat gambar, kita menaruh prompt ya, menaruh perintah pada prompt gitu. Iya, itu sebenarnya kan analisis data. Cara kerjanya analisis data. Dia hanya mengambil beberapa bagian dari gambar-gambar yang sudah ada terdapat atau tersedia di dalam big data gitu, yang kemudian dirangkai, dikombin gitu, dikombinasikan sehingga menjadi seolah-olah gambar yang utuh. Pada dasarnya ada beberapa bentuk yang saya kira masih aneh, terutama yang AI gratis ya. Nah, kalau yang bayar memang sih, wah, kayak tampaknya sempurna gitu. Tapi di sisi lain masih terdapat kelemahan-kelemahan juga. Nah, direktur kreatif dalam bidang periklanan, film, fashion, dan juga desain, ini rupa-rupanya harus memahami konteks budaya yang rumit, resonansi emosional, serta penilaian estetika yang melampaui pola-pola data. Nah, karya kreatif yang paling sukses seringkali melanggar aturan yang ada, sesuatu yang sulit diprediksi oleh algoritma. Iya, permainan algoritma memang ya di satu sisi membantu, tapi di sisi lain juga kadangkala masih ada banyak keterbatasan, apalagi kalau penyediaan data yang ada di Indonesia ya. Big datanya masih ya kerap kali karut marut gitu. Nah, kreativitas tingkat tinggi ini melibatkan pengambilan risiko berdasarkan intuisi subjektif dan pemahaman budaya. Nah, AI akan semakin banyak membantu aspek teknis dan penyusunan opsi. Namun, fiksi dan penilaian estetika ya tetap menjadi ranah manusia. Nah, direktur kreatif terbaik akan memanfaatkan AI sebagai alat, bukan pengganti. Dia hanya sebagai sarana, alat semata. Dan dia akan tetap mengandalkan kepekaan manusia untuk menghasilkan karya yang berdampak secara emosional dan relevan secara budaya. Lalu apalagi pekerjaan lain yang masih akan bertahan? Nah, ini pemuka agama dan pemimpin spiritual. Why? Kenapa? Nah, agama nggak bisa digantikan dengan algoritma. Sekalipun nih ya, kalau kita main-main di media sosial nih misalnya ya, atau ya di platform manapun juga ya, itu kita akan menjumpai bagaimana kemudian katakanlah misalkan ceramah-ceramah yang short video dan lain sebagainya itu kan kita bisa melihat itu karena algoritma. Ya kan nongol di di beranda kita itu karena algoritma. Tapi enggak seperti itu gitu loh. Iya, itu permainan dalam konteks algoritma, tapi dalam sisi yang lain agama lebih kompleks daripada algoritma. Dari algoritma. Algoritma itu hanya alat sarana untuk memudahkan bagaimana menyusun katalog sebenarnya. Nah, kepemimpinan spiritual yang berpusat pada pertanyaan tentang makna, tujuan, etika, dan transendensi dan hal-hal yang berada di luar jangkauan komputasi. Nah, pemuka agama memberikan bimbingan dalam momen-momen paling mendalam dalam hidup, kelahiran, kematian, pernikahan, dan krisis moral, di mana kehadiran manusia yang otentik ini menjadi sangat diperlukan dan sangat penting. Nah, peran mereka meliputi membangun komunitas, memberikan panduan moral, memimpin ritual, dan menavigasi persoalan teologis serta etis yang rumit. Hal ini memerlukan bukan hanya pengetahuan tetapi penghayatan dan pengalaman spiritual pribadi yang tidak bisa dicapai algoritma. Yap, saya sepakat bahwa algoritma ya, kalau kita misalkan nih ya ngomongin soal hukum misalnya saja nih, dalam permasalahan yang dihadapi oleh manusia yang dikaitkan dengan masalah hukum itu
Di satu sisi iya, kita mungkin bisa bermain di algoritma, tapi nggak untuk mencapai pada keputusan yang final. Nah, aspek-aspek yang tidak tampak, aspek-aspek yang tidak dibunyikan atau diungkapkan, ini perlu pendalaman dari sisi manusia. Contoh misalnya nih, kasus misalkan pencurian misalnya. Nah, kalau hanya melihatnya pada kejadiannya, ya, terus kemudian barang bukti dan lain sebagainya, selesai deh masalah hukum, bisa dipermainkan lewat algoritma. Tapi jangan lupa bahwa ada sisi-sisi kemanusiaan yang perlu dikaji lebih mendalam. Bagaimana kemudian respon terdakwa misalnya saat di persidangan, bagaimana resonansi suara saat dia menjawab, bagaimana kemudian tatapan mata dan lain sebagainya. Yang itu hal-hal yang nggak bisa ya istilahnya secara teknis dibahasakan secara teknis. Nah itu sangat kompleks. Belum lagi hal-hal lain yang melatar belakangi bagaimana kasus pencurian itu terjadi. Nah makanya dalam beberapa kasus, misalkan dalam kasus hukum ya, ada kadangkala keputusan yang cukup mengagetkan. Salah satunya misalkan tiba-tiba si pencuri ini kemudian dibebaskan, si yang terdakwa itu dibebaskan karena apa? Ada faktor yang menyebabkan dia itu bebas. Tidak hanya soal kejiwaan, mungkin juga hubungan sosial. Katakanlah misalkan kenapa si nenek misalkan atau si terdakwa ini dibebaskan karena dia ternyata dalam kondisi yang memang sangat miskin, sehingga dia hanya mengambil apa yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kehidupannya. Sementara tetangganya yang dicuri ini orang kaya yang nggak pernah punya perhatian pada si miskin. Nah itu, ya kejadian ini pernah terjadi ya, bahkan dalam sejarah ya. Nah saya masih ingat katakanlah Sayyidina Umar deh kayaknya, yang kemudian justru menghukum orang kaya yang dia ini kecurian. Nah kenapa? Karena tetangganya yang mencuri ini kelaparan. Nah sementara dia tidak pernah menjenguk tetangganya hanya untuk memberikan ya katakanlah bersedekah kepada tetangga. Nah itulah yang namanya kalau dalam konsep hukum itu artinya dekonstruksi sosiologis hukum. Nah, lalu apalagi profesi yang masih memungkinkan untuk menggunakan tenaga manusia dan tidak akan tergantikan oleh AI. Nah ini dia, profesional kesehatan. Why? Kenapa profesional kesehatan itu menjadi jenis pekerjaan yang mungkin luput dari incaran AI? Karena dia membutuhkan pengambilan keputusan di situasi yang kritis. Nah, meskipun AI semakin andal dalam mendiagnosa dan memiliki prosedur medis rutin, keputusan medis kompleks membutuhkan penilaian manusia yang menyeimbangkan keahlian teknis dengan pertimbangan etis dan keterampilan interpersonal. Nah, dokter, terutama dokter bedah, sering harus beradaptasi secara cepat dengan temuan tidak terduga, menimbang risiko dan manfaat sesuai dengan konteks unik pasien. Nah, skenario medis seringkali tidak memiliki jawaban tunggal. Nilai-nilai seperti kualitas hidup versus harapan hidup, toleransi risiko versus potensi manfaat atau alokasi sumber daya terbatas. Nah, semuanya menuntut penilaian moral dan pendekatan berbasis pasien, bukan sekadar optimasi dari algoritma. Nah, hubungan dokter dan pasien juga sangat berpengaruh terhadap hasil pengobatan. Studi juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan, rasa percaya, komunikasi yang baik, komunikasi yang jelas, dan rasa empati antara dokter dengan pasien ini berdampak besar pada kepatuhan pasien dan kepuasan mereka serta proses pemulihan mereka. Nah, AI ini akan memperkuat kemampuan diagnosis dan efisiensi tenaga medis, tetapi urusan intuisi, empati, dan keputusan etis manusia tetap tidak tergantikan, khususnya di bidang-bidang kritis seperti onkologi, kemudian bedah, saraf, dan penyakit kompleks lainnya. Lalu apalagi?
hakim, dan profesional hukum. Nah, sama kan? Nah, tadi udah disinggung ya. Kenapa? Karena penilaian etis dalam kasus itu rumit. Dan interpretasi hukum bukan sekadar menerapkan aturan, tetapi menyeimbangkan prinsip-prinsip yang saling bertentangan, menilai kredibilitas, ya ampun, dan mempertimbangkan dampak sosial serta dimensi etis. Nah, hakim ini harus memahami bukan hanya isi hukum, tetapi juga tujuan pembuatannya, konteks historis, dan nilai-nilai sosial yang terus berkembang. Nah, AI memang bisa memproses data hukum dan menemukan preseden, tetapi tindakan mengadili yang sesungguhnya menafsirkan perilaku manusia dan menimbang berbagai nilai adalah proses manusiawi. Nah, sistem hukum juga memerlukan legitimasi publik yang datang dari pengawasan dan akuntabilitas manusia, terutama dalam proses peradilan yang bersifat konfrontatif. Jadi para pihak ini mengharapkan argumen mereka dipertimbangkan oleh manusia yang benar-benar memahami dampak keputusan hukum dalam kehidupan nyata. Lalu, apalagi profesi yang lainnya, yaitu pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha menavigasi ketidakpastian. Ya, kewirausahaan ini mencakup pengambilan risiko, menemukan peluang yang belum disadari orang lain, serta menyusun strategi berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Semua hal itu sulit dilakukan oleh AI. Nah, pengusaha sukses memadukan intuisi pasar dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan manusia. Nah, mereka menghubungkan ide-ide dari berbagai bidang, mengenali potensi tren sebelum terlihat jelas, dan menginspirasi orang lain untuk bergabung dalam visi mereka. Nah, kemampuan menghubungkan titik-titik secara kreatif dan melampaui logika linier solid diprogramkan, dan disinilah letak keunggulan manusia, pengalaman beragam, intuisi, dan lompatan kreatif yang tidak bisa dihasilkan oleh algoritma. Nah, wirausahawan yang hebat ini akan memanfaatkan AI sebatas sebagai alat untuk mempercepat inovasi, namun tetap mengandalkan intuisi manusia, toleransi risiko, dan kemampuan membangun hubungan pada kemampuan manusia itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah pekerja sosial dan penggerak komunitas. Nah, kenapa? Karena ini ngomongin soal bagaimana bisa membangun kepercayaan sosial. Nah, pekerja sosial dan penggerak masyarakat ya, menghadapi sistem sosial yang kompleks dan memerlukan kompetensi budaya, kecerdasan emosional, dan kemampuan membangun kepercayaan dengan kelompok rentan. Nah, mereka memahami keterkaitan antara tekanan ekonomi, dinamika keluarga, konteks budaya, dan hambatan institusional. Nah, intervensi yang efektif seringkali membutuhkan kehadiran fisik dan dukungan yang konsisten dan otentik. Nah, organisasi komunitas juga sangat bergantung pada kepemimpinan inspiratif, hubungan personal, serta kemampuan beradaptasi dengan konteks lokal. Nah, teknologi ini bisa membantu manajemen data ya atau efisiensi pelayanan, namun pekerjaan membangun kepercayaan, memberikan dukungan empatik, dan menavigasi sistem sosial tetap menjadi domain manusia yang tidak akan tergantikan. Dan profesi yang paling tahan terhadap disrupsi AI ini ternyata memiliki karakteristik yang melampaui pemrosesan informasi dan berada di ranah kemanusiaan, seperti kecerdasan emosional, penilaian etis, visi kreatif, intuisi budaya, serta dinamika interpersonal yang hanya bisa dijalankan oleh manusia. Jadi ketika transformasi ini AI ini semakin cepat ya, keterampilan yang paling bernilai adalah yang paling sulit ditiru oleh algoritma. Nah, masa depan pekerjaan yang bermakna bukan tentang bersaing dengan mesin dalam hal yang mereka kuasai, tetapi tentang memperkuat kemampuan manusia yang saling melengkapi teknologi. Nah, seperti empati, kebijaksanaan, kreativitas, dan kemampuan membangun koneksi. Nah, para profesional yang paling sukses bukan yang menolak teknologi, tetapi mereka yang mengintegrasikan AI untuk memperluas potensi manusia dan tetap fokus pada aspek pekerjaan yang membutuhkan sentuhan manusia sejati. Itulah kawan,
7 jenis pekerjaan yang kemungkinannya masih akan bertahan biarpun digempur oleh AI. Nah, Anda di area yang mana kira-kira? Yuk berbagi di sini di 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855542000.